Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas Baby Dogecoin ya. Bagaimana kabar kalian, Baby Doge Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Baby Dogecoin ada penurunan teman-teman dalam 24 jam terakhir, turun 4,54%. Dan untuk peringkat Baby Dogecoin masih berada di peringkat 230 ya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Baby Dogecoin, kita pantau dulu ya untuk hari ini. Bitcoin di angka 438 juta rupiah, Ethereum 27.800.000, dan BNB masih di 3,5 juta rupiah teman-teman. Dogecoin juga masih di 1.100 rupiah teman-teman. Oke, kita menuju di berita pertama yang mengenai Baby Dogecoin. Yang akan kita bahas materi kali ini adalah memahami ini teman-teman, aspek hukum dan regulasi yang terkait dengan Baby Dogecoin. Jadi legalitas Baby Dogecoin di negara-negara tertentu, tujuan regulasi global teman-teman. Peraturan pemerintah terkait kripto, apa yang harus diketahui tentang Baby Dogecoin. Jadi Baby Dogecoin dan kepatuhan hukum, yaitu panduan mengenai ini teman-teman, pengguna dan investor ya, melalui pengawasan hukum atas transaksi Baby Dogecoin, yaitu aspek keamanan dan privasi, yaitu potensi dampak regulasi pada harga dagangan Baby Dogecoin, perspektif hukum tentang perbedaan Baby Dogecoin dan cryptocurrency lainnya, yaitu melacak evolusi regulasi Baby Dogecoin dari awal hingga saat ini teman-teman. Ya, memahami aspek hukumnya yang terjadi ya di sini ya. Jadi Baby Dogecoin dan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban, peran otoritas regulasi dalam mengawasi Baby Dogecoin dan industri cryptocurrency, aspek perpajakan terkait penggunaan dan investasi di Baby Dogecoin teman-teman. Pembaruan regulasi Baby Dogecoin menyingkapi perubahan hukum tertentu, yaitu resiko hukum dalam penggunaan Baby Dogecoin dan cara menghindarinya. Baby Dogecoin dan kebijakan privasi pengguna, tantangan dan solusi, yaitu perlindungan hukum bagi investor Baby Dogecoin, pro dan kontra teman-teman. Persaingan dan regulasi Baby Dogecoin di pasar internasional. Kemudian Baby Dogecoin dan konsep keamanan hukum dalam dunia cryptocurrency. Memahami perbedaan regulasi Baby Dogecoin di negara maju dan negara berkembang. Tambahan lagi implikasi hukum bagi proyek pembangunan atau pengembangan berbasis Baby Dogecoin. Mengatasi tantangan hukum dan pengembangan, kemudian pemeliharaan terkait Baby Dogecoin teman-teman. Baby Dogecoin sebagai aset dan implikasi regulasi terkait. Regulasi terhadap penawaran awal koin atau Initial Coin Offering atau ICO Baby Dogecoin. Aspek hukum smart contract dalam ekosistem Baby Dogecoin. Dan di sini ada juga tanggung jawab hukum teman-teman mengenai tim pengembang Baby Dogecoin terhadap pengguna, dan ada juga proses hukum dalam menangani sengketa dan melibatkan Baby Dogecoin teman-teman. Peran smart contract dan melaksanakan kontrak hukum di jaringan Baby Dogecoin. Mengatasi risiko keamanan hukum dalam pemeliharaan dompet Baby Dogecoin teman-teman. Baby Dogecoin juga tantangan regulasi dalam pertukaran cross border. Implikasi hukum dalam perdagangan margin dan leverage Baby Dogecoin teman-teman. Regulasi dan penggunaan Baby Dogecoin dalam pembayaran digital. Hukum perlindungan data dalam penggunaan Baby Dogecoin. Jadi ada tanggung jawab hukum atas keamanan aset Baby Dogecoin pada pihak ketiga. Baby Dogecoin sebagai aset keuangan, implikasi dan regulasi teman-teman. Dan melindungi konsumen dari penipuan terkait Baby Dogecoin. Meninjau dampak regulasi terhadap inovasi dan adopsi Baby Dogecoin. Hukum dan penggunaan Baby Dogecoin di industri perbankan, yaitu tanggung jawab hukum dalam penggunaan Baby Dogecoin di pasar modal teman-teman. Itu adalah mengenai aspek dan regulasi hukumnya ya teman-teman. Kita coba menuju ke berita mengenai Dogecoin teman-teman ya. Jadi kita translate terlebih dahulu. Jadi Doge menentang sentimen pasar dengan lonjakan 7%, BTC tetap di bawah $30.000. Jadi lonjakan harga Dogecoin dapat dikaitkan dengan perkembangan terbaru di bagian depan Twitter Elon Musk. Bitcoin mencoba mengatasi 30.000 sekali lagi
dalam 24 jam terakhir, tetapi terhenti di jalurnya ya, dan tetap di bawah garis itu sekarang. Jadi altcoin juga sedikit merah sekali lagi dengan TRX dan Link turun sekitar 3% setiap hari. Jadi Bitcoin tidak dapat mengatasi 30.000 dolar teman-teman sejak Bitcoin kehilangan semua momentumnya yang diperoleh dari kemenangan pengadilan parsial. Ripple jatuh kembali ke 30.000. Aset tersebut telah berjuang untuk tetap berada di atas level tersebut. Itu memetakan tertinggi mingguan pada hari Kamis 30.400 teman-teman. Tetapi dengan cepat mulai kehilangan nilai dan tergelincir di bawah angka bulat. Beberapa hari berikutnya agak tenang dengan Bitcoin berada dalam kisaran ketat di bawah 30.000 dolar. Kenaikan dimulai 24 jam terakhir yang melihat kripto melonjak menjadi 30.350 di Bitstamp. Namun itu berumur pendek ya, dan aset jatuh kembali lebih dari 500 dolar. Sampai sekarang Bitcoin tetap terjebak di 30.000 dolar dan kapitalisasi pasarnya juga turun di bawah 580 dolar teman-teman. Dominasinya atas altcoin sedikit meningkat dalam beberapa hari terakhir menjadi 48%. Doge naik 6,5% teman-teman. Sebagian besar altcoin juga kehilangan pijakan dalam beberapa hari terakhir dan landscape hari ini tidak terlalu baik ya. Ethereum juga masih berdiri di bawah 1.900 meskipun upaya pemulihan kecil. XRP turun di lebih dari 2%, hampir menembus di bawah 0,7 dolar. Ingatlah bahwa token Ripple meledak hampir 100% setelah kemenangan pengadilan perusahaan melawan SEC, teman-teman. Sebagian besar altcoin kapitalisasi pasar lainnya juga berwarna merah sekarang dengan TRX dan Link kehilangan nilai terbaiknya hingga 3%. Sebaliknya Doge berdiri tegak dengan peningkatan harian 6,5% teman-teman. Ini terjadi di tengah perkembangan terbaru rebranding di Twitter dan hubungan Doge dengan pemilik platform media sosial Twitter teman-teman. Namun secara keseluruhan total kapitalisasi pasar kripto telah kehilangan lebih dari 20 miliar dolar sejak puncak kemarin dan jauh di bawah 1,2 triliun dolar. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silakan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.